Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 8 di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bersama saya Zainun Wafiqudun Ni'am. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang iman kepada Rasul Allah. Dan untuk konten materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian iman kepada para Rasul. Kemudian sifat-sifat Rasul, kisah perjuangan 25 Rasul, tugas para Rasul, kemudian kemuliaan 5 Rasul Ulul Azmi, kisah umat terdahulu yang dusta dan durhaka, kemudian yang terakhir, hikmah beriman dan mempelajari kisah para Rasul. Dan tujuan akhirnya adalah membentuk sikap mulia kita. Yang pertama, kita bisa menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, kemudian menjauhi sifat dusta, durhaka, dan ingkar, memiliki sifat tidak mudah menyerah, sabar, dan tabah, memiliki jiwa pemimpin. Seperti itu. Baik, silahkan disimak dan dipahami penjelasan video saya di sini. Nanti di akhir video ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi kalian harus benar-benar menyimak dari awal sampai akhir. Jangan di skip. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Selamat belajar. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian iman kepada para Rasul. Apa sih itu arti dari iman atau beriman kepada para Rasul? Nah, beriman kepada para Rasul berarti itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi kita harus memiliki dalam hati sepenuh hati bahwa Rasul itu memang benar-benar diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ataupun wahyu kepada umatnya. Kemudian selanjutnya, di sini ada dasar hukum atau landasan alasan kenapa sih kita disuruh beriman kepada para Rasul. Di sini ada Quran surat Ali Imran ayat 164 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, artinya adalah sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang memanjakan, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, kemudian tugas para Rasul itu apa? Di sini ada 4 tugas para Rasul. Yang pertama, bahwa Rasul itu adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Jadi Rasul itu diutus untuk menyampaikan kepada umat bahwa hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Allah itu esa, cuma satu. Dulu di zaman belum atau masih jahiliyah, Rasul belum ada, umat itu masih menyembah berhala ataupun patung. Kemudian Rasul memberitahu bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, bukan patung, bukan berhala, dan bukan lainnya. Kemudian yang kedua, bahwa Rasul itu sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Jadi setelah mereka diberitahu bahwa Tuhan itu hanya satu Allah dan kita disuruh menyembah mereka, kemudian Rasul juga memberi kabar bahwa siapapun yang beriman atau menyembah Allah, mereka adalah akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Kemudian yang ketiga, Rasul sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat jahat, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan mereka. Nah, ini sebaliknya dari yang kedua tadi. Kalau tadi orang yang baik, orang yang beriman akan mendapatkan balasan surga, di sini Rasul bertugas untuk menyampaikan bahwa kejahatan, kemaksiatan akan mendapat balasan neraka. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, Rasul itu bertugas membina kehidupan manusia
agar menerapkan akhlak yang mulia. Setelah perintah untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah, Rasul juga mengajak manusia untuk memiliki sifat yang baik, sifat yang mulia. Nah, sifat-sifat para rasul. Nah, di sini ada 3 sifat. Yang pertama sifat wajib, kemudian sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Nah, yang pertama sifat wajib. Apa itu sifat wajib para rasul? Yaitu sifat yang pasti ada, yang sudah jelas ada di dalam atau pada diri rasul. Nah, sifat wajib rasul ini ada 4. Yang pertama adalah siddiq atau berkata jujur atau benar. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan sebuah kebenaran, tidak ada salah sama sekali. Kemudian yang kedua adalah amanah, artinya Rasul itu dapat dipercaya, bahwa seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan, bahwa seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para rasul apa adanya, tidak ada tambahan dan tidak juga dikurangi sedikit pun. Kemudian sifat wajib yang terakhir adalah fatonah, yang artinya bahwa rasul itu adalah cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Nah, seperti itu. Kemudian sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin ada atau mustahil ada pada diri rasul. Apa itu? Di sini ada 4. Yang pertama adalah kadhib. Jadi Rasul itu tidak mungkin mempunyai sifat kadhib atau dusta. Nah, apa artinya? Seorang Rasul tidak mungkin berkata bohong dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Kemudian yang kedua, Rasul itu tidak mungkin memiliki sifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji kepada umatnya. Kemudian yang ketiga adalah kitman, artinya menyembunyikan, bahwa seorang rasul itu tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Kemudian yang terakhir adalah baladah, bahwa rasul itu mustahil memiliki sifat baladah atau bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti mereka akan diatur atau dipermainkan oleh umatnya. Kemudian yang terakhir, sifat yang ketiga adalah sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Artinya sifat ya yang wajar ada atau yang bisa saja ada pada diri Rasul. Sifat jaiz para Rasul adalah aradul basyariyah, yang artinya adalah sifat atau perilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti lapar, mengantuk, kemudian makan, minum, haus, letih, dan sebagainya. Baik, selanjutnya cara beriman kepada para rasul. Bagaimana sih cara beriman kepada para rasul? Yang pertama, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa misi para rasul adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin misi rasul itu berasal dari yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan antara rasul satu dengan rasul lain. Ya mungkin cerita atau kisah rasul itu memang berbeda-beda dengan karakteristik masing-masing, dan tugas kita hanya mengimani dan meneladani, dan kita tidak boleh membeda-bedakan para rasul. Kemudian yang ketiga, meyakini kebenaran semua yang disampaikan kepada para rasul. Kemudian yang keempat, membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul dan menjadikan apa yang dibawa oleh para rasul sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya wajib mempercayai rasul yang merupakan memang utusan Allah, tapi juga kita harus meneladani atau meniru sifat-sifat mulia mereka. Kemudian yang kelima, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa para rasul diutus oleh Allah untuk menjadi teladan hidup manusia. Kemudian yang terakhir, bahwa kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Jadi tidak mungkin ada nabi lagi ataupun rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Jika ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi ataupun rasul dalam keadaan seperti ini atau saat ini atau sekarang ini, itu berarti adalah bohong atau tidak mungkin. Nah, salah satunya kita tidak boleh mempercayai akan hal itu. Kita harus mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi atau rasul terakhir. Kemudian
nama-nama nabi dan rasul Allah. Nah, di sini ada berdasarkan riwayat bahwa jumlah nabi adalah 124.000, sedangkan rasul ada 315.000. Tetapi yang tercantum dalam Al-Quran dan yang wajib kita ketahui sebanyak 25. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu bahwa apa sih itu perbedaan nabi dan rasul. Nah, ada beberapa perbedaan antara nabi dan rasul. Yang pertama, bahwa nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah bahwa nabi itu diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah perbedaan jumlah, bahwa jumlah nabi itu sangat banyak, yaitu tadi 124.000, sedangkan jumlah rasul itu sekitar 312. Kemudian perbedaan yang keempat adalah semua nabi itu tidak berarti rasul, namun semua rasul sudah pasti nabi. Kemudian yang kelima, perbedaan nabi dan rasul berdasarkan cara turunnya wahyu, bahwa nabi itu hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan rasul dapat menerima wahyu baik melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Kemudian perbedaan yang terakhir, ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya, namun seluruh rasul yang diutus oleh Allah selalu diselamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya, seperti itu. Baik, di sini ada 25 rasul yang wajib kita ketahui atau kita imani. Nah, di sini ada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian selanjutnya Rasul Ulul Azmi. Apa sih itu Rasul Ulul Azmi? Nah, Ulul Azmi adalah berarti orang-orang atau rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua rasul pasti memiliki ketabahan. Nah, tapi untuk Rasul Ulul Azmi ini mereka memiliki ketabahan yang ekstra atau yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dari Allah. Mereka itu juga diberi mukjizat atau kemampuan luar biasa oleh Allah. Nah, di sini ada 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mengenai hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hikmahnya adalah kita bisa meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, memberi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Ya, baik, seperti itu materi yang bisa saya sampaikan kali ini mengenai beriman kepada Rasul Allah. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu saya minta untuk membaca satu kisah Rasul. Bebas, kalian bisa milih Nabi Isa, bisa milih Nabi Nuh, bisa milih Nabi Ibrahim, Nabi Adam, ataupun lainnya. Kemudian ketika kalian sudah membaca kisah tersebut, memahami kisah tersebut, tolong rumuskan dan tuliskan pelajaran yang baik dan pelajaran yang buruk dari kisah tersebut. Kemudian yang ketiga, tuliskan juga hal-hal yang dapat kalian terapkan atau kalian tiru dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tugas ini dikerjakan di kertas dan dikumpulkan saat konsultasi terprogram. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di kolom komentar channel YouTube ini ataupun via WA Japri ke saya. Seperti itu, semangat terus untuk belajar dalam keadaan pandemi seperti ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.